Yo, what's up? Balik lagi di podcast kita. So today kita bakal ngobrolin masalah bisnis. Jadi teman-teman kita lagi berbisnis sekarang, bisa langsung dilihat. Jadi kita langsung kayak podcast sambil ada kerjaannya. Jadi seperti itu. Dan bisnisnya apa namanya? Kebetulan ini ownernya, kenalin dulu dong. Oke, kenalin gue Xavier, sebagai owner cuci sepatu ini. Namanya siapa? Namanya Xavier. Bukan. Oh, nama itu ya? Iya, Nama kan Dokter Tirta Sus and Care. ya Susan Care. Kalau gue Reis Sus Clean and Care. Reis Sus and Care. Kalau ini abangnya satunya kenalin dulu dong. Gue muncul dulu coba di YouTube aja. Pegawai baru apa gimana, Bang? Ngaca gue ini owner branch cabang Angkara. Cabang. So sekarang lagi di Ankara, kebetulan di Ankara itu nggak ada bisnis kayak gini ya. Jadi peluang besar banget buat teman-teman yang mau jualan mau cuci sepatu kayak gini, bisa banget di Ankara. Ini kita lihat prosesnya dulu ya. Sekalian ntar. Oke. Ini bisa teman-teman lihat, ini warnanya kotor ya. Ntar kita sambil ngomong sampai selesai podcast ini udah bersih. Oke. Berjam-jam begitu. Iya, jam-jam. Oh, ini nyuci berjam-jam ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita sambil ngibat aja dulu. Oke, jadi sambil ngomong nggak apa-apa ya, kerja sambil ngomong gitu, slow aja lah. Apa namanya, awal terinspirasi gini-ginian dari mana, Mas Xavier? Awalnya sih iseng-iseng kan. Ya kan ini summer udah libur ya, tatil gitu kan. Tatil. Libur kuliah, jadi kayak aduh ngapain ya, gabut banget gitu. Kayak nggak ada kerjaan, pulang enggak ke Indo. Jadi kayak kepikiran kayak pengen bisnis gitu, kayak pengen punya penghasilan tambah-tambahan buat jajan gitu kan. Terus terlintas kayak kalau bisnis masakan itu udah banyak kan. Banyak lah orang-orang kayak nyediain biasa bikin Masak-masak kayak gitu, makanan Indo lah ya. Habis itu pikiran kayak nyuci kali ya, tapi masih bingung nyuci baju apa nyuci sepatu nih. Kayaknya nyuci sepatu cuan juga, karena kan di Turki tuh hampir setiap hari kita pakai sepatu kan. Bener. Itulah mungkin yaudahlah nyobalah. Yaudah langsung. Awalnya berarti bukan di Ankara ya? Enggak. Ankara ini cabangnya doang. Awalnya emang di Kayseri. Oke. Udah buka. Udah pernah buka. Ya udah nyoba beli. Itu berarti terinspirasinya dari gitu ya, bukan dari kayak siapa nih, ada artis atau siapa yang bikin. Enggak. Jadi sebenarnya terinspirasi dari BU itu kadang kalau misalnya BU tuh kita tuh dapat ide cemerlang, Cok. Iya, betul. Untuk peralatannya sendiri ini nih ngambilnya di Turki ada nggak sih, atau cuman di apa namanya Indo doang? Kayak sikat nih, gue liat sikat kayak gini kan nih mereknya soft gitu kan, jarang ada di Turki gitu. Itu gimana peralatannya, sabunnya? Kalau semua alat-alatnya tuh gue beli dari Indo. Beli dari Ya, di Shopee. Karena gak tau ya di Turki ada apa enggak, karena jarang kan tukang cuci sepatu gitu kan. Bener. Ya, di Indo kan banyak banget, hampir setiap Oh, di kota. Turki nggak ada ya? Jarang ya? Kurang tahu ya. Ada nggak sih? Ada nggak, Kus? Nggak pernah ngeliat. Iya, gue juga nggak pernah Kalau ngeliat. di Kayseri itu ada di forum. Oke, seri ada. Ada. Berapa sekali Cuman nyuci? sekali nyuci itu 300 telenan. Oh, 300. Iya, makanya pas satu pasang sepatu wah mahal banget kan buat Iya, kita orange kan. Benar. Tuh makanya ya udahlah buka aja kali. Akhirnya buka, terus peralatannya berarti sebagian dari Indo gitu. Iya, tuh. Benar. Udah berapa lama jalanin bisnis ini? Kayaknya baru sebulan. Sebulan, ya, sebulan. Oke. Dan ini bakal sampai di sini doang, apa rencananya bakal buka cabang di setiap kota yang ada di Waduh, Turki? belum tahu ya. Kayseri udah, terus Ankara udah. Kalau itu Sakarya. kalau Sakarya, nah justru pas kepikiran bikin bisnis sepatu itu, gue cari-cari di Turki, tanya-tanya ke temen ada nggak yang
buka jasa cuci sepatu, ternyata ada di Sakarya. Iya, Iya. gue pernah dengar tuh. Ya. Nah, abis itu gue lihat lah IG-nya, oh gini-gini, jadi gue kayak ada contoh lah kalau di Turki itu kayak gimana sih. Oh berarti yang Sakarya dulu ya baru. Ya, Sakarya, yang gue tahu Sakarya, Kutahya, Barton. Oh Barton. Yang gua tahu. Ankara emang nggak ada sih. Malas semua. Malas, bener-bener. Oh ya untuk harganya sendiri dong. Tadi kan kalau misalnya di Turki itu 300. Nah kalau misalnya lu ngelotak harganya gimana? Pakai lira kah, pakai dolar kah, atau pakai rupiah kah? Terus harganya berapa buat satu sepatu? Ini harga Ankara apa harga Kayseri? Harga beda-beda. Beda. Oke, kayak seri dulu deh. Kayseri kalau gue sendiri, kalau di Kayseri itu face cream itu 40.000. Kita pakai rupiah ya biar stabil kan, karena Turki itu kan kerasa banget ya inflasinya ya. Iya bener. Atau uang kursnya tuh kerasa lah gitu. 40.000 berarti berapa? 80 tele. Kalian, ya kalau di printnya sama dalamnya itu 50.000. 50.000. Ya, beda 10.000. Terus kalau buat harga Ankara? Harga Ankara itu bisa dijelaskan Oh iya, Mas Chris? ini dong. Jadi BTW Kus agen di Ankara nih. Cabang di Ankara. Harga Ankara tuh kan gue ngeliat orang-orang Ankara bakal all out lah kalau ada hal yang dia pengen gitu. Ya udah, kebetulan kagak ada tukang cuci juga, dari OT juga kagak ada yang nyediain jasa. Ya udah, ngeliat itu kita ambil untung lah lebih sedikit dari Kayseri gitu. Kalau buat face creamnya kita gocap. Kalau buat deep clean sampai dalam-dalam tuh kita 75.000. 75.000 berarti berapa ya? 150-an ya? 150-an falan gitu kan. Masih normal lah. Iya, Normal aja. kan ibu kota ya guys. Orang makanan aja harganya 200-an aja. Kopi aja 160, 170. Iya, Berarti gue yang di Kayseri kemurahan apa gimana? Murahan itu. Tapi tergantung tempat juga sih. Nah iya, makanya kan Tergantung pasaran. ya betul. Benar-benar. Terus berarti kalau menurut lo sendiri Kus, bisnis kayak gini bisa jadi ini nggak sih alternatif buat apa namanya kita pas lagi summer break kayak gini, atau buat bisnis sampai ke depannya gitu, kayak yang gue bilang buka cabang seluruh Turki gitu Kus? Sebenarnya bisa aja sih, soalnya dari lokalnya juga kan bukan nggak ada, mungkin ada, cuma kita aja nggak tahu gitu. Pun kalau ada jauh kali ya, misalkan di Tunalo di mana kan kita males juga kesananya. Bener juga cuy, maksudnya masa yang lu ambil sekarang masih masa Indo kan, Iya betul. belum masa Turki kan. Kalau kan. misalnya kita dapat masa Turki aja, Iya. bikin ini Kus, apa namanya, bikin desain terus pakai bahasa Turki, tempel di tiang listrik atau di mana gitu. Iya juga ya. Emang itu Bener, kalau kayak Cok. gitu boleh? Ya di tempat ditempel orang banyak aja. Kalau nggak ini bagi-bagi brosur tengah jalan kan boleh kan, normal. Iya sih. Nah cuci sepatu bagi tuh, gila. Gue yakin 150 tele bagi OT murah sih kata gue mah. Bener ya. Bener, cuma Masuk akal. belum mendukung aja situasinya. Tapi emang harus udah terpercaya Iya. ya. Takutnya ntar kasih sepatu dibawa kabur kan, anjing sepatu ini mahal-mahal Cok. Berarti bisa jadi alternatif ya. bisa jadi. Iya bagus. Terus untuk cara apa namanya penyuciannya sendiri nih Mas Kus, itu step by stepnya dong kasih tahu sama penonton kita yang 75 orang. Nambah dong anjing. Itu lebih ke Javier aja sih. Oh, iya. Gua baru tahu juga kan, Iya, baru oke. belajar. Oke, step by stepnya. Step by step biasanya gue lihat dari apa ya, tukang cuci sepatu pro gitu kan. Yang gue lihat dari YouTube, gue juga belajar dari YouTube kan. Kan otodidak dari YouTube. Yang pro siapa? Yang lu lihat? Biasanya gue nonton Cipeng, Dr. Cipeng, ya, ya, dokter oke. kita. Yang tatoan gitu ya. Iya betul. Awal nyuci tuh dari outsole, karena ini apa ya, bagian paling bawah lah gitu ya, paling dasar outsole. Habis itu bersihin ke midsole. Midsole ini. Midsole ini ya, midsole Oke, ini. guys, midsole. Terus Habis itu upper. Habis itu ini insole dalamnya. insole Iya. dalam. Oke. Berarti untuk satu pengerja untuk satu sepatu itu bisa berapa lama makan waktunya?
Kalau gua ya, karena baru gitu, baru berkecimpung dalam bisnis ini. Kalau deep clean ini bisa makan waktu 4 jam lah. 4 jam lah Itu udah sepasang ya sama keringnya mungkin ya, bisa Keringnya, jadi. oke. 4 jam tuh, 4 jaman. Kalau face clean tuh bisa 2 jam karena luarnya doang kan. Outsole, midsole sama apa. Oh, dalamnya enggak. Iya, dalamnya enggak. Yang ngebuat dia bisa sampai 2 jam sama 4 jam perbedaannya apa? Karena dalamnya sih agak susah ya. Iya, agak bersihnya. susah. Kalau dalamnya tuh kayak bandel banget kan biasanya tuh. Sama ini. Tuh. Berarti untuk pengerjaan 4 jam gitu minimal satu. Tapi ada nggak sih yang lebih cepat kayak cuman sejam doang atau apa? Itu kira-kira? face clean. Face clean ya. Iya, Oh, face paling clean. cuman luarnya doang. Iya, luarnya doang. Itu bisa Karena lebih sejam. mudah ya. Karena lebih mudah. Oke, Dan paham. tergantung sepatunya juga sih sebenarnya. Kalau emang sepatunya apa ya, nggak terlalu kotor banget gitu, itu bisa cepet banget lah. Oke, Kalau kayak gini ya lumayan gitu. Sepatunya nggak pernah dicuci gitu kan bertahun-tahun. Tapi emang orang mager juga sih buat cuci sepatu, makanya adanya ini sangat membantu banget buat mahasiswa atau orang yang ada di sini gitu. Bisa dilihat guys ya, emang teknik mencuci itu ada khusus tuh, jadi kayak emang disikat gitu ya Kus ya. Iya, emang Kayak disikat, ada, Bang. iya ada caranya gitu, jadi nggak sembarang orang, jadi kayak emang harus orang-orang yang terpilih bisa untuk bikin bersih seperti ini gitu. Ntar bisa dilihat aja ya ini guys cara nyucinya. Jadi kita podcast sambil langsung praktek gitu, jadi nggak cuma ngomong doang, pas lagi kita ngomong nah ini loh prakteknya langsung ada di depan mata. Bisa teman-teman lihat juga emang gini nyikatnya gitu, nggak kayak nyikat baju atau nyikat di yang lain gitu. Mungkin kalau misalnya dari Mas Kus sendiri nih Mas Kus, untuk yang baru kan biasanya kalau misalnya kayak udah pro tadi pengerjaannya 4 jam, kalau misalnya yang baru-baru mulai gitu bisa lebih lama atau sama aja 4 jam? Bisa lebih lama sih. Bisa lebih Gua lama kan, ya? kalau gua kan baru, belum tahu gitu standar bersihnya kayak apa. Kalau ngilangin noda ini tuh pakai apa, jadi masih banyak belajar gimana caranya biar cepet, efisien juga. Bener. Jadi bisa lebih lama. Semalam aja gua ngerjain satu sepatu tuh lama lumayan. Emang paling kotor lu pernah dapat pengalaman lu sepatu yang gimana, baunya minta ampun atau kotornya gimana? Sepengalaman gua pas buka bisnis ini ya masih masuk akal lah kotornya. Oh, ya. masih masuk akal. Belum kayak masuk sawah gitu kayak lumpur gitu belum. Kayak masih standar ya. Cuman ya bau Bau ya, gitu bau ya pasti ya. Kaki orang itu kan sticky orang. Untuk sepatu yang misalkan ada nih sepatu yang biasa, sepatu yang standar, sepatu yang mahal, habis itu dari bahan-bahannya segala macam. Ada kayak pigskin atau ada kayak kanvas atau apa, itu sama aja nyucinya atau beda-beda caranya? Beda-beda sih sebenarnya. Beda-beda ya. Karena pernah juga tuh waktu itu yang gue bilang, waktu itu gue sempat nyuci sepatu, mungkin gue nggak tahu tekniknya, jadi pas lagi nyuci, setelah dicuci itu jadi kayak bukan mekar ya, jadi kayak beda aja sama warna awalnya, dan gue rasa kok jadi jelek, apa gue salah nyucinya, apa gue pakai deterjen apa gimana. Ya itu kesalahan banget sih mencuci sepatu itu pakai deterjen. Oh, itu salah. Baju ya itu salah, karena itu kan emang khusus baju ya, bukan untuk sepatu. Kalau pakai deterjen itu bisa pokoknya jadi inilah, nanti lama-lama menguning gitu, apalagi sepatunya putih gitu kan. Terus yang dilarang habis nyuci sepatu itu biasanya kan kita orang awam itu habis nyuci sepatu pasti dijemurin dengan matahari gitu. Nah itu yang bikin kuning itu tuh yellowing gitu. Jadi jangan pakai rinso, jangan pakai sabun deterjen gitu. Atau gua pakai sabun sunlight atau cuci piring itu jangan. Kalau ini sampo atau sabun mandi juga jangan. Jangan. Ada makanya sabun khususnya. Sabun khususnya. Iya. Oke. Jadi gitu guys, jadi nggak bisa nyuci sembarangan. Jadi mesti pakai sabun khususnya dan caranya juga khusus. Makanya buat
orang-orang yang malas nyuci ya disediakan apa namanya sus and clear gini gitu. Terus apa namanya, gue bingung Kus. Nah ini dong Kus, lo ada pertanyaan nggak Kus buat ini Kus? Ya kan gua Oh, lu sumber sumber. ya, berapa jadi gue yang nanya. Gue host ya, oke. Jadi tadi udah jangan cuci pakai sepatu, jangan pakai deterjen, terus jangan sikatnya juga bukan ngasal, ada tekniknya. Kalau untuk penemunya sendiri, Itu kalau itu saya tidak tahu ya guys. penemunya siapa? Orang-orang yang ini coba kita lihat di internetnya siapa penemu cuci sepatu ya? Bisnisnya apa Iya. cuci sepatunya? Penemu bisnisnya. Kayaknya dari luar ya. Main sampai gue. Iya. Coba lihat Kus, lu punya Kus. Gak tau cowok itu yang atasnya nggak bisa hilang anjing. Atas maksudnya, mananya maksudnya? Oke, ini, kita bakal lihat di Google Hmm. penemu cuci sepatu. Siapa penemu cuci sepatu? Penemu cuci Bisnis apa cuci? oh bisnis lo aja ya. Bisnis cuci Apa kita lemin ya? sepatu Lemnya emang ada loh. Enggak, lem biasa gitu. di Sebenarnya gua ada, emang sepaket, cuman gua nggak bawa lemnya. Dia juga nanya, Pir bisa ngelemin gak? Duh nggak ada. Kata gua lemnya nggak dibawa. Emang nggak ada tukang sol gitu ya? Gak ada gitu langsung. Ada sih harusnya. apanya cok sobek ini? Wah, di lem lagi beda lagi tuh uangnya. Di Indonesia aja deh. Microfilet? Oh itu tuh setelah dulu. Nanti lu cut apa enggak ini? Enggak, malas gua. Jadi nggak ada guys, ternyata apa penemu cuci sepatu kayaknya nggak ada dah. Bingung gue siapa juga. Kayaknya orang gabut aja sih yang bikin berita. Oh, Dokter Tirta punya cuci sepatu itu dari tahun 2013 Untuk di Indonesia untuk ya. di Indonesia. Gua rasa untuk orang yang selain Dokter Tirta mungkin ada ya, tapi nggak segede Dokter Tirta sekarang gitu. Mungkin bisa juga sih buat lu kedepannya mulai dari cuci sepatu lama-lama kayak Dokter Tirta tuh. Amin amin. Jadi dokter ya? Bukan tatoan. Ya, enggak. Apa namanya, buka apa punya brand, Dokter Tirta punya brand enggak kayaknya. Enggak. Maksudnya bisa review sepatu-sepatu, jadi kayak pengalaman juga cuy. Nah ini kenapa nih, mungkin ada yang nanya tuh, netizen nanya kenapa pakai sarung tangan. Nah jawab dulu dong, kenapa pakai sarung tangan? Simple anjing, biar kita nggak megang langsung sikil lah. Biar nggak megang bau soalnya. Baunya itu biar kita jaga kebersihan juga. Benar. Betul. Karena kita nggak tahu bakteri di dalamnya itu segala macamnya. Tuh. Oke, untuk pengerjaannya sendiri udah itu udah ditanya. Kenapa mesti pakai disikat tangan? Emang nggak bisa ya dimasukin ke dalam mesin cuci gitu? Apa ya? Yang gua tahu ya, sepengetahuan gua, karena pencuci kayak modelan Dokter Tika aja yang udah segede gitu, dia masih manual gitu. Oh manual ya? Iya. Apa possible nggak ya kemungkinan Kus di suatu saat nanti cuci sepatu kayak ya udah otomatis atau pakai robot, pakai mesin Bisa gitu? jadi. Bisa jadi kan? Iya, bisa. Tapi kan ada orang awam juga katanya bilang kayak apa, nyuci sepatu itu ke mesin cuci aja gitu, katanya masukin bersih aja. gitu. Karena nggak, tapi jadinya hasilnya nggak sebersih yang manual gitu, karena kan Oke. ada detailingnya gitu. Bakal ngerusak si sepatunya juga nggak sih? Betul. Benar.
Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya punya sepatu jangan masukin ke dalam mesin cuci karena itu perlakuan yang dicela lah sama tukang-tukang apa namanya Tukang cuci sepatu. tukang cuci sepatu. Karena buat apa masukin sepatu, cok? Kasih aja ke kita. Iya anjing. Iya ngapain? Terus juga ini, oh ya BTW di sini Mas Japir sama Mas Kus nih kegiatannya selain nyuci sepatu apa nih? Ada kegiatan lain kah? Maksudnya apakah sambil kuliah di sini atau emang datang ke Turki sengaja buat cuci sepatu atau apa gitu? Kalau gua sambil kuliah. Sambil kuliah. Jadi ini kayak yang sampingan Sampingan tadi ya. aja ya, Santai-santai musim ya. panas libur. Mm-mm. Tadinya kerja cuma nggak enak kerja mote. Sebenarnya enak cuma tempat gua nggak enak gitu. Kalau antum sendiri Kalau gua sama masih statusnya mahasiswa, sampingan gitu kan, ini ngisi kekosongan aja sih sebenarnya gitu kan. Tapi apa ya, kan kita sekarang lagi di Ankara nih kan, gue bukan anak Ankara gitu kan, gue kuliah di Kayseri, 5 jam perjalanan naik bis sini guys. Curhat. Apa lagi? Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Ini kita nggak berhenti dulu karena minimal podcast itu kalau misalnya mau dapat duit yang banyak 30 menit ke atas guys. Kalau masih 20 menit agak susah kita dapat duitnya. Jadi nggak apa-apa kita lanjutin terus sambil teman-teman ngeliat juga ya cara nyuci sepatu yang benar segala macam gitu. Betul. Kenapa nggak ada pertanyaan? Tadi Karena masih ini ini nggak di script, jadi langsung aja mulai. Makanya kita nggak ada pertanyaan atau bingung mau nanya apa. lumayan. Nah ini baru pengerjaan sekian menit aja udah sebersih ini guys ya. Dari yang sebelumnya itu bagus banget. BTW malam ini kita ada 2 sepatu, berarti 4 pasang kiri kanan gitu. Lumberjack. 4 pasang. 2 pasang. Iya, 2 pasang. Salah. 2 pasang kanan kiri. Ngerokok dulu kali ya. Ganti topik dong. Oke. Udah beres. Oke, sekarang kita ganti topik dulu ya supaya pas menit kita di 1 jaman. Supaya dapat duit banyak kita yang walaupun yang nonton 70 orang. Jadi menurut Mas Kus sendiri nih. Apa nih topiknya? Kita mau cari topik apa, Kus? Biasanya lu jago nih gitu. Mana ada anjing? Apa aja? Yang lagi viral-viral aja. Kita ngebahas yang lagi viral, bener. Kalau gue baru mau bilang kalau ada Patil pasti tentang kehidupan kalau Puasa anjing. hidup kalau sama Patil. Tentang ini yang lagi viral. Gimana menurut lu tanggapan lu tentang kasus Vina sampai sekarang yang belum jelas? Aduh, gue itu nggak ngikutin tuh. Oh, lu nggak ngikutin kasus Vina. Oke, berarti kasus ini kasus di Sumbar yang katanya ada anak yang ikut demo, tapi akhirnya si polisinya ikut misahin. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya intinya si polisinya itu bukan ngebunuh ya, maksudnya adalah kejadian sesuatu sampai si anaknya itu meninggal, yang disalahkan si polisinya. Nah kalau menurut lu gimana Gus? Gua nggak tahu detailnya, Cok. Maksudnya tuh anak ngapain sih ikut demo gitu? Tujuannya apa? Membela sesuatu kah? Atau cuma ikut-ikutan orang-orang kampung yang demo. Maksudnya kalau tujuannya jelas ya bagus gitu. Anak kecil itu udah melek demokrasi kan. Tapi kalau misalnya dia tawuran, Kalau tawuran udah pasti salah lah anjing. Ngapain Cok tawuran? oke, benar juga. Enggak, lu orang-orang tawuran tuh apa sih? Maksudnya yang dibela tuh apa? Sekolah lu nggak bawa kemana-mana anjing. Ngeharumin nama sekolah tuh nggak perlu Tawuran ya. nggak perlu pakai kekerasan, nggak perlu tawuran. Kan bisa kayak jalan lain, berkuda contohnya. Kalau ngeharumin nama Indonesia pakai ini Kus, apa namanya, yang ngefollow dia atau sampai bisa ngalahin Mr. Beast yang gitu-gitu. Willy.
Willy. Itu bukan kebanggaan Indonesia anjing, itu orang tolol namanya. menguntungkan diri sendiri anjing. Orang tolol namanya. Kalau menurut lu nih, ada nih yang lagi panas baru-baru ini. Masalah kasus anak pejabat yang divonis bebas sama hakim, tapi dia sebelumnya kena kasus penyiksaan nih jatuhnya ya. Kasus penyiksaan itu belum ada. aduh siapa gitu pokoknya adalah dan si cewek jadi dia pacaran kan. Ya. Si cowoknya ini anak pejabat padahal itu udah Mario udah Dandi. bukan Mario Dandi beda lagi beda Oh, lagi. beda. Ini ada yang baru itu sampai meninggal. Nah itu menurut lu gimana dan seharusnya kalau misalnya ikut pasal ya mereka kena 12 tahun penjara. Terus gue ngeliat juga beritanya minta kerugian sampai dengan 200 sekian juta lah, sekian puluh juta, tapi sama hakim malah dibebasin karena nggak ada apa namanya bunuh-bunuhan gitu. Nah itu menurut lu gimana? Menurut gua sih itu kayak apa ya? Ya itu kita balik lagi ya. Si cewek ini kaum kaum rendah gitulah, beda sama itu. Jadi yang meninggal itu cowok ya? Cewek. Yang cowoknya itu anak pejabat. Yang menyiksa si ceweknya teh. Ya menurut gue itu salah banget ya. Kayak di Indo tuh sekarang Yang salah apa nih? Hukumnya atau apa? hukumnya kayak Seharusnya gimana? ya seharusnya ya ditindak adil dengan aturan hukum yang ada gitu. Karena kan yang kita tahu selama ini kayak Indonesia gitu, negara kita tercinta itu hukum bisa dibeli untuk apa ya, orang-orang yang punya power lah. Bisa dibilang kayak gitu, atau punya duit gitu kan. Gitu. Jadi kayak lu kena masalah tenang aja asal lu ada backingan atau lu punya duit gitu kan. Itu yang salah hukumnya apa Indonesianya? Karena kejadian yang kayak gini nih bukan cuma sekali dua kali. Yang salah itu bukan hukumnya. Yang salah ya pemerintahnya gitu sih. Orang-orangnya yang mengatur itu. Oke. Gitu. Pokoknya itulah kita bingung juga guys. Kalau menurut lu Gus, Olimpik sekarang Indonesia bakal menang apa kagak? Olimpik di Paris. Kalau Olimpik ya, kita bicara Olimpik nih. Anjing. Realitanya aja dah. Realitanya Baju udah bagus banget itu di desainnya. baju bagus. Gue suka sih bajunya sumpah, yang pas lagi parade itu gue suka. Oh, gue nggak nonton yang parade Indonesia. Gue suka parade Kayak itu keren. kayak Jawa gitu nggak Kayak sih? Jawa. Emang setiap Olimpik itu beda-beda. Jadi 2021 itu tuh pakaian adat mana gitu. Jadi sekarang itu kebagiannya Jawa. Oh. Tapi gue kurang sukanya ini baju atletnya. Kurang suka itu Atletnya. pokoknya gue lihat di internet itu pro kontra gitu loh. Iya. Netizen kayak aduh kayak apa gitu. Kayak apa ya, yang tau gak lu yang bulu tangkis itu yang sebelah itu kayak apa ya, netizen bilang tuh lupa. Kalau menurut lu gimana Coach? Kita bakal bawa medali nggak buat Indonesia? Kalau beberapa cabur kayaknya bakal bawa. Cuma kalau juara umum bolanya udah kalah, Cok. Apa ya yang bagus ya Indonesia Olimpik itu ya? Badminton. Iya badminton bagus. Kalau juara umum bolanya udah kalah kan. Tapi tetap kalau misal basket USA ya. Basket ya nggak usah ngarepin sih kalau Asia. Asia nggak usah, jauh banget, masih jauh. Kecuali Cina. Cina tahun ini ikut ya Ikut basket. Oh nggak tahu kalau basket gua ya. Kalau misalkan ikut Cina masih bersaing. Iya susah cok anjing. Yang bagus itu Kanada bagus, USA bagus, itu Karena bagus. kebanyakan pemain NBA gitu ya. Iya, kebanyakan pemain NBA. USA malah pemain NBA semua anjing. Yang main. Apalagi nih Coach? Apalagi apanya? Sekarang gua deh yang nanya balik ke lu. Bego anjing. Sekarang gua nanya balik deh ke lu. Lu sekarang kesibukannya Ini apa nih? kasus Sambo. Gimana nih Coach? Sambo Coach. Baru udah mau ditanya. Sambo Coach. Verdi Sambo. BTW gue dapat kaos ini dari Indo ya.
gue bukan dukung Sambo tapi ya suka aja pakai baju. Nah kasus Sambo tuh mungkin banyak yang nggak tahu ya, ujungnya itu at the end itu apa sih kasusnya? Maksudnya dia tuh kena kasus pasal apa sih? Gue nggak tahu tuh kenapa pasal apa, cuma tahu kasusnya aja. Terus motifnya tau nggak? At the end motifnya itu apa? Yang kan apa namanya yang terkuak tuh banyak, dia pembunuhan lah, bukan pembunuhan sih apa, Memerintah buat bunuh orang. Terus rantai judi juga kan dia yang megang. Udah sih dua itu doang aslinya gue taunya. Kalau Nah buat pasal kenanya apa dia gue nggak tahu sih. karena nggak penting juga Kus ya. Nggak penting juga, coba di Turki aja. Juga biar tahu. Bener. Apa tuh? Lu mau nanya apa tadi? Gue bingung tadi. Iya tadi lu kesibukan lu apa? Oke, gue kesibukan gue nyari duit ya dari ini bikin video kayak gini. Gue ntar cita-cita gue kayak Atta Halilintar nih. Wih. Berarti lu Yo what's kiblat lu sekarang Atta ya? Enggak lah anjing, gue benci banget sama Atta. Bukan benci, nggak suka ini. Nggak suka gue sama Atta. Menurut lu Kus? Ini menurut semua ini nggak apa-apa deh gue doang. Apa namanya? Kan sekarang di Indo tuh lagi rame Kus, apa namanya? boxing teh gitu. Kayak artis atau apa bikin boxing gitu. Itu gimana menurut lu? Bagus atau enggak? Bagus sih. Tapi ada hal yang menurut gue nggak setuju gitu ya. Jadi kayak ada nih salah satu petarung yang udah terkenal namanya, terus pas lagi di call out sama petarung yang lebih bawah yang dia nggak punya nama, terus nggak punya followers, tapi nggak dipanggil. Jadi at the end mereka tuh berantem tuh gara-gara itu doang, gara-gara ya duit sih penting, maksudnya ngelihat orang juga penting karena kan bakal ngejual tiket ya, tapi nggak ikut ngenaikin orang-orang yang punya bakat gitu loh dari bawah. Itu gimana menurut lo? Kalau konteksnya naikin bakat orang-orang bawah ya sebenarnya masih kurang sih, cuma kan orang Indo kan demennya entertainnya yang kayak gitu-gitu, orang berantem apa sama artis berantem, apa tonting-tontingan inilah anak-anak pejabat, ujung-ujungnya boxing diri. Tontonan orang-orang Indo masih kayak gitu. Tapi gue mau bikin tau cok anjing di Turki sumpah dah. Gue mau bikin kayak apa namanya Beyond Combat gitu cok. Gue udah coba tuh kemarin, petarungnya udah dapet gue si Pino sama Ayas, terus Galang sama siapa namanya Galang Siapa? sama Parija, terus siapa lagi ya? Farija. Iya udah dapet itu karena kelasnya sama kan, berat badannya juga sama. Berat badannya sama, kelasnya juga sama. Menurut gue bagus aja kalau misalnya kita bikin event kayak gitu, karena di Indonesia banyak banget anjing orang bikin event berantem kayak gitu. Itu apa cok? Iso ya? Coba lihat dong. Nah menurut lu sekarang Atan Cup yang sekarang gimana Kus? Belum lihat kan? Tadi kan baru dulu ya. Baru lihat pitch-nya doang. Kalau menurut lu tuh ketuanya Syafiq Rizkullah, Ya bagus, track recordnya juga banyak, kelihatan bagus juga. Percaya lah gue bakal sukses. karena ini ya apa namanya uang negara ya. Oh iya, uang negara. Gede cok, anggarannya gede cok. Anggarannya gede, lu tau gak sih anggarannya? Tahu. Gede banget kan? Yang parah. MM-an lah. Gila sih. Gue kan juga panitianya juga makmur banget itu. Makmur, enak kalau kayak gitu mah. Untuk closingan nih Kos, udah 30 menit lumayan lah. Sepatah dua patah kata dulu Bos. Apa anjing tiba-tiba? Nggak tahu. Ini aja. Buat anak-anak muda. Ya buat anak muda, jangan lupa sholat. Benar. Satu, jangan lupa sholat. Kedua, Sholat, kerja keras, kerja keras. jangan Ketiga, manja. jangan manja. Terus, Udah itu aja. oke. Dari lu dong, buat anak muda. Dari gua sih apa ya? Jangan lupa bersyukur lah. Jangan lupa bersyukur. Iya. Jangan berzina juga. Itu udah pasti. Sudah pasti. Jangan berzina.
gitu. Terus sama inget orang tua aja sih. Ingat Kalau orang tua. lu jauh dari orang tua itu paling penting. Bener. So itu aja podcast kita hari ini. Doain semoga kita semua lancar, semoga bisnis ini berkembang terus sampai punya cabang di setiap kota. Amin 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 amin. See you next time guys.